Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, klinik aborsi ilegal di Percetakan Negara Senen, Jakarta Pusat digerebek polisi. 3 tahun beroperasi, lebih dari 32.000 janin digugurkan di klinik ini. Lebih mengejutkan, dokter yang mengaborsi ternyata belum lulus pendidikan kedokteran. Ya, di sini ya. Jangan bilang belum ada. Sejumlah karyawan klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih, Jakarta Pusat tak bisa mengelak saat digerebek polisi. Dari penyelidikan polisi terungkap rumah ini dijadikan klinik aborsi ilegal sejak 3 tahun lalu. Klinik mengaborsi 5 hingga 6 janin per hari dengan tarif mulai dari 2 juta rupiah. Klinik meraup keuntungan hingga lebih dari 10 miliar rupiah. Dari penggerebekan, polisi menangkap 10 tersangka, diantaranya dokter, staf klinik, dan seorang pasien wanita yang baru saja menggugurkan janin. Yang mengejutkan, dokter yang bertugas ternyata belum menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran. Para pelaku mempromosikan jasa aborsi ilegal melalui media sosial. Nanti akan kita berkoordinasi juga dengan Kominfo untuk bisa juga dengan cyber crime nanti untuk bisa mempatroli lagi, ya, karena ini sangat terbuka sekali di website tersebut. Kemudian juga ada di media sosialnya itu bisa menawarkan siapa-siapa yang mau aborsi dengan biaya-biaya yang ada. Biaya termurahnya adalah sekitar 2 juta dengan janin yang termuda. Warga terkejut dengan terbongkarnya klinik aborsi ilegal ini karena selama ini menduga rumah tersebut dijadikan klinik kesehatan umum. Oh, yang saya tahu mah klinik umum aja deh. Klinik umum ya? Saya nggak tahu tuh kalau kayak gitu-gitu. Iya, tapi klinik umum aja. Kayaknya. Dokternya dokter siapa? Saya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Tapi dia buka klinik gitu ya? Iya. 10 tersangka beserta barang bukti peralatan medis yang digunakan menggugurkan janin diamankan. Seluruh tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di dalam rumahnya. Pembunuhnya diduga orang dekat karena tidak ada kerusakan di rumah korban. Suami ketiga korban yang menghilang pasca pembunuhan diburu polisi. Warga digemparkan dengan tewasnya seorang wanita beserta remaja putri 19 tahun anaknya tergeletak di dalam rumah korban di Jalan Tanjung Harapan, Pontianak Timur. Kematian ibu dan anak ini diketahui setelah keluarga curiga korban tak bisa dihubungi sejak 3 hari lalu. Setibanya di rumah korban, keluarga makin curiga karena lampu rumah dalam keadaan mati. Dari jendela rumah terlihat kedua korban tergeletak di lantai. HP-nya aktif tapi tidak diangkat. Memang ada kecurigaan dari pihak keluarga nih, Pak? Dari pihak keluarga udah mulai curiga dari orden. Orden itu keluar. Jadi pihak adiknya bilang dobrak ya bang, saya dobrak. Terus ada kecurigaan mau ke sini nih, Pak? Udah ngumpul di rumah mama mertua saya. Usai olah TKP, polisi menduga ibu dan anak ini korban pembunuhan. Dugaan sementara pelaku merupakan orang dekat korban karena tak ada kerusakan di rumah korban. Dugaan sementara masih kita dalami, namun yang dari fakta-fakta yang ada di TKP sementara, kedua korban tersebut meninggal karena ada luka. Diduga sementara korban pembunuhan. Jasad ibu dan anak ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Barat untuk diotopsi. Polisi masih mengejar suami ketiga korban yang menghilang dan tak bisa dihubungi pasca korban ditemukan tewas. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal. Pelaku pembegalan baru dikenal korban dari media sosial. Korban bahkan diceburkan oleh pelaku ke dalam kali sebelum kabur membawa handphone dan ATM milik korban. Wartono menunjukkan pada petugas keamanan lokasi saat ia dibegal di pinggir kali Jalan Baru, Kelurahan Bekasi Jaya Indah, Kota Bekasi. Pria 28 tahun pekerja warteg ini bahkan didorong pelaku ke dalam kali yang penuh lumpur. Di lokasi ditemukan sepatu dan masker milik korban. Korban lalu dievakuasi petugas keamanan ke kantor RW Perumahan Irigasi Danita, Bekasi Jaya. Pelaku begal merupakan pria yang baru dikenal korban di media sosial.
Awalnya, korban diajak pelaku berjalan-jalan hingga akhirnya nongkrong di pinggir kali Jalan Baru. Saat itulah korban diminta pelaku untuk melepaskan pakaiannya, lalu didorong ke kali, celana korban berisi handphone dan kartu ATM dibawa kabur pelaku. Di situ saya diputer-puterin. Diajak sama dia. Diajak, pertama ke kali Malang yang kali besar itu, di situ. Saya duduk berapa menit lah. Terus nyampe situ, suruh ngobrol-ngobrol sama dia. Habis itu dia, di sini ramai banyak orang, terus saya puter-puter lagi. Dia turun dari motor di starter terus ya. Starter dia mau turun dari apa yang tempat duduk itu. Aku pas duduk saya langsung Didorong ke kali. Ke kali dia. Terus dia pergi. Langsung pergi. Terus apa aja yang dibawa? HP sama ATM doang. Korban lalu dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk membuat laporan. Warga berharap polisi bisa menangkap pelaku karena kasus pencurian dengan modus serupa menceburkan korban ke kali telah beberapa kali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD Bode, Sulawesi Selatan menjadi korban jambret. Pelaku menggasak tas korban berisi perhiasan dan handphone senilai ratusan juta rupiah. Sebelumnya pelaku menjambret pasangan lansia yang dibuntuti usai mengambil uang jutaan rupiah dari ATM. Seorang wanita anggota DPRD Kabupaten Bone menjadi korban penjambretan tas saat berada di depan toko sepeda di Jalan Andalas, Kota Makassar. Dua orang pelaku berboncengan motor memepet korban dan menarik tas berisi perhiasan serta handphone senilai ratusan juta rupiah. Dari penyelidikan, polisi menangkap salah satu pelaku jambret. Pelaku ternyata berkomplot bersama 5 rekannya. Pelaku bersama rekannya ternyata juga menjambret pasangan lansia di Jalan Todopuli 5 Setapak 7 Makassar. Korban dibuntuti pelaku usai mengambil uang jutaan rupiah dari ATM. Korban wanita 65 tahun bahkan terjatuh saat berupaya mengejar pelaku. Kalau dari pengakuan pelaku, memang ada beberapa lokasi yang dia pernah melakukan tindak pidana penjambretan. Kalau untuk di wilayah Bontoala ada 2 TKP. Aksi komplotan jambret ini meresahkan warga. Polisi memburu 5 rekan pelaku yang kabur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggagalkan penyelundupan 2 kg sabu yang disembunyikan dalam kardus makanan ringan asal Malaysia. Pelaku dicurigai saat makanan ringan diperiksa dengan mesin X-ray. Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta melalui mesin X-ray mencurigai kiriman paket makanan ringan asal Malaysia yang dikirim melalui jasa pengiriman titipan kargo. Saat dibongkar, didapati 6 kemasan plastik berisi 2 kg sabu disembunyikan dalam dinding kardus makanan ringan. Mengembangkan kasus ini, petugas menangkap penerima barang tersebut sesuai alamat yang dituju di wilayah Jakarta Timur. Jadi mencurigakan, dan di situ ada 6 paket yang dipres berupa lembaran di dalam satu kardus. Nah, itu isinya adalah ternyata 2 kilo sabu atau metamin. Kelima pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda 10 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Dishub Kota Cilegon, Banten tertangkap saat hendak bertransaksi sabu. Pelaku sudah 2 tahun berjualan narkoba melalui media sosial. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan sabu dalam gorden rumahnya. Polisi menggerebek rumah DSH, petugas Dishub Kota Cilegon di kawasan Jombang Wetan, Cilegon, Banten yang diduga merupakan pengedar sabu. Di balik gorden, polisi menemukan 7 paket sabu, masing-masing seberat 2 gram pesanan pembeli. DSH ditangkap bersama istrinya saat hendak bertransaksi sabu. Oknum petugas Dishub ini ternyata sudah 2 tahun mengedarkan narkoba secara online dijual seharga Rp400.000 per paket. Ironis, narkoba ini didapatnya dari narapidana di lapas Kota Cilegon.
Berarti diindikasikan juga dia selain sebagai kurir juga bisa sebagai pengedar. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan pelaku. Oknum petugas di SUP ini terancam 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditangkap karena berpura-pura menjadi dokter kecantikan di Serang, Banten. Pelaku bahkan memiliki tempat praktik yang tidak memenuhi kualifikasi dinas kesehatan. Saat ditangkap, pelaku sedang merawat pasien tanpa mengikuti standar kesehatan. Klinik kecantikan ilegal di Serang, Banten ini digerebek polisi setelah dilaporkan warga. Pemiliknya seorang ibu rumah tangga selama ini berpura-pura sebagai dokter kecantikan. Tanpa memenuhi kualifikasi dari dinas kesehatan, klinik ini sudah 2 tahun beroperasi. Pelaku nekat menginfus pasiennya meski tidak mengacu pada standar kesehatan. Ia juga menjual psikotropika sebagai obat kecantikan. Dalam menggait konsumen, klinik ini dipasarkan via media sosial dan meraup keuntungan hingga 2 juta rupiah per pasien. Menurut dinas kesehatan itu juga harus dengan resep khusus sebagai obat penenang. Dijual belikan atau dikonsumsi sendiri? Dikonsumsi sendiri maupun diperjualbelikan kepada pasien. Kalau background pelaku sendiri, dia apa sih Pak? Tidak memiliki spesialis medis, hanya pernah saja tidak tamat sekolah perawat. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Warga diimbau untuk berhati-hati dan memperhatikan legalitas izin klinik kecantikan karena dapat membahayakan. Dari Serang, Banten, Faisa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, menjanjikan samurai sakti, 2 dukun palsu di Malang, Jawa Timur menipu warga hingga 18 miliar rupiah. Warga diajak melakukan ritual penggandaan uang dengan jaminan pedang samurai. Pelaku telah melakukan penipuan selama 4 tahun. Dua pria ini ditangkap polisi karena dilaporkan seorang warga yang ditipu hingga 18 miliar rupiah. Kedua dukun ini mengaku telah menipu dan menjanjikan bisa menggandakan uang hingga 1 triliun rupiah dari uang yang disetorkan korban. Ya sama barangnya itu. Sama barangnya mana? Iya. Barang apa? Samurai kayak tol gitu. Ini bapaknya itu. Ini mahar. Maksudnya beli ke orang. Iya, beli. Gimana? Beli ke dagangan jalanan ke orang antikan gitu. Buat itu dipakai buat apa? Ini ya dibuat di rumah sebelumnya. Hasil penyelidikan polisi, 2 dukun palsu ini meyakinkan korban dengan mengajaknya ritual khusus dengan meminta mahar. Bahkan korban selama 4 tahun terperdaya dengan janji samurai King Roll yang akan didatangkan dari Jepang. Pelaku mengancam uang akan hilang jika ritual tidak dilanjutkan. Dari mulai bulan Agustus 2016, per tahun, kemudian berdasarkan pemeriksaan kepada korban juga sudah kurang lebih 18 miliar uang korban yang dikirimkan kepada tersangka. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka karena kemungkinan ada korban lain. Tersangka terancam 4 tahun penjara dengan barang bukti, fotokopi bukti transfer uang korban, serta samurai alat ritual. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan biarkan anak Anda yang masih di bawah umur untuk mengemudi kendaraan. Seorang pelajar SMP tewas tertabrak truk karena terjatuh saat melewati jalan berlubang. Warga di Jalan Poros Pacerakang, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan peristiwa tewasnya seorang pemotor. Menunggu datangnya mobil ambulans, posisi jasad korban yang berdampingan dengan motor hanya ditutupi selembar kain. Peristiwa berawal saat korban yang masih duduk di bangku SMP terjatuh saat melewati jalan yang berlubang. Tubuh korban pun terpental hingga masuk ke kolong truk bermuatan tanah yang datang dari arah berlawanan. Korban pun tewas seketika.
Kondisi jalan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki kerap memicu terjadinya kecelakaan. Ya, Mungkin dia mau menyalip lewat, begitu. terus keserempet ban belakang. Mau hindari nih jalanan yang Ya, berlubang itu Mbak ya? Yang lubang, yang sudah dikerja PLN. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Daya, sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos unit Laka Lantas Citra Sudiang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga nekat menganiaya imam masjid karena menduga korban menjadi penghulu saat suaminya menikah lagi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.